Hello, welcome to Joy Kids Online Service. Yeay! Welcome buat kalian yang baru atau yang sudah lama nonton kita sama-sama di line ini, di online ini. Welcome buat yang ada di Palangkaraya, di Jakarta, di Surabaya dan sekitarnya dimanapun kalian berada. We are so happy to meet all of you. Yeay! Hari ini seperti biasa-biasanya ya, tapi kali ini kita mau melakukan yang luar biasa. Kita mau yell-yell ya, yell-yell ya. Tapi yell-yellnya kita mau slow dulu ya. Biasanya kan Joy, yes, I'm awesome gitu ya. Kita mau slow dulu ya, oke? Kita mau slow, versi slow, oke. Joy, yes, I'm awesome, yeah. Sekarang versi cepatnya, oke? Kita mau buat versi cepatnya. Joy, yes, I'm awesome, yeah.
Kini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami menyembah Tuhan. Mari kita pejamkan mata kita semua, angkat tangan kita, dan mulai ucapkan syukur. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mujizat masih terjadi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, mujizat-Mu ada untuk kami setiap hari ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami bisa nyanyi, kami bisa memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami, supaya kami bisa terus sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan kita. Oke, minggu ini kita mau lomba lagi.
lagi. Lomba kita minggu ini adalah cotton ball race. Nah, ngapain itu cotton ball race? Nah, ini adalah kapas ya. Miss-nya ini punya beberapa butir kapas ya. Dan Miss-nya sudah bagikan sedotan atau straw ya kepada Miss Evi dan Miss Ingrid. Mereka akan lomba. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan tiup sedotan itu supaya si kapas cotton ball-nya ini bisa cepet-cepetan nyampe ke finish ini. Itu start, ini finishnya. Nah, paling banyak tiupnya ya, paling banyak cotton ball-nya yang nyampe ke sini, dia yang menang. Oke? Ayo siap-siap ya. Paling banyak ya, bukan cotton candy ya, tapi cotton ball. Oke, yuk kita mulai. 1, 2, 3. Ayo Miss, ayo Miss. Ayo Miss, wuih. 1 buat Miss, ayo buat Miss Ingrid 2, ayo Miss. Waduh, Miss Ingrid sudah 4 teman-teman. Oh my God. ya Miss Ingrid 4, Miss Evi 3. Ya, pemenangnya adalah Miss Novi. Beri tepuk tangan. Oke. Halo semuanya. Apa kabar? Nah, di bulan Februari ini kita memperingati 2 hal ya. Yang minggu kemarin kita sudah melewati yang namanya Imlek. Nah, dan di minggu ini kita melewati yang namanya Hari Valentine. Wah, nih hari ini Miss-nya bawa coklat. Nah, Hari Valentine itu biasanya orang-orang itu suka bagi-bagi coklat, bagi-bagi bunga ya. Kebetulan hari ini gak bawa bunga, cuma bawa coklat ya. Bagi-bagi kemana aja, ke teman-teman, ke pasangan, suami atau istri, atau ke papa, ke mama, ke keluarga kita ya, ke teman-teman ya, ke siapapun yang kita sayangi. Tapi kalian paham nggak ya atau ngerti nggak ya Valentine itu apa sih ya? Bagi yang masih belum mengerti Valentine itu apa ya, Valentine itu adalah hari kasih sayang ya, biasanya disebut hari Valentine, hari kasih sayang. Ya memang nggak harus setiap tanggal 14 Februari ya. Kalau di dunia ini merayakan Valentine itu 14 Februari. Kita merayakan Valentine setiap hari ya. Oke. Nah, hari ini kita sama-sama mau lihat ya. Hari ini Miss bawa apa ya ini ya, di belakang tabnya ini ya. Ini apa ya ini ya? Kotak putih ya. Isinya ini macam-macam ya. Isinya ini ada obat merah ya kan, ini mungkin pembersih luka, ini ada minyak kayu putih, ini ada kalau kita luka itu ya gitu berdarah supaya nggak kena air, nggak perih, ditutup sama ini ya ini. Nah ini lagi, ini ada yang namanya perban. Nah siapa yang pernah jatuh? Ntar ya Miss mau buka perbannya. Siapa pernah jatuh, pernah luka? Kita mau coba pakai perban ya. Miss-nya mau coba pakai perban ini. Wah, perbannya masih baru ini, maaf ya. Saya buka dulu. Nih. Kita buka perban. Buat apa sih perban ini? Perban ini kayak kain tipis gitu ya. Jadi kalau kita jatuh, luka, habis dikasih obat merah, dikasih obat gitu ya supaya nggak kena debu, kena kotoran, infeksi gitu nanti ya. Nah, tangannya itu atau tempat yang dimana yang luka itu ditutup sama yang namanya perban. Nah jadinya nanti kayak gini. Nah diperban, ini namanya perban. Siapa yang pernah luka? Angkat tangan, jatuh ataupun apalah, parah enggak atau enggak. Nah pasti pernah tahu yang namanya perban ini. Nah hari ini kita mau denger cerita soal seseorang ya yang menolong orang lain. Nah seseorang ini terluka, ditolong oleh, harusnya kalau kita punya teman baik, teman kita ya yang nolong ya, tapi enggak, ini oleh orang yang bukan temennya ya, malah bisa dikatakan ini musuhnya. Wah, bagaimana ceritanya? Ayo kita mau sama-sama dengerin. Kita mau cari duduk yang enak, duduk yang PW dulu ya. Suatu hari ya, ada seorang guru agama yang datang kepada Tuhan Yesus ya, di zamannya Tuhan Yesus masih ada di dunia ini ya. Seorang guru agama ini datang kepada Tuhan Yesus, maksudnya itu dengan maksud tidak baik, dia bertanya sesuatu ya, dia mau menjebak Tuhan Yesus dengan sebuah pertanyaan. Bapak guru, saya harus melakukan apa supaya saya dapat menerima hidup sejati atau hidup kekal? Wah, pertanyaannya ini sangat
sangat-sangat mempunyai maksud-maksud tertentu ya menjebak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjawab dengan Alkitab juga ya, Tuhan Yesus jawab, ada tertulis dalam Alkitab. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Nah, Tuhan Yesus itu menjawab, cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hatimu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan seluruh akalmu, dan cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri, dan lakukanlah semua itu, maka engkau akan hidup. Engkau akan beroleh hidup kekal atau hidup sejati, seperti pertanyaanmu tadi, kata Tuhan Yesus. Terus habis itu guru tadi bertanya balik sama Tuhan Yesus, nah siapakah sesama saya itu, sesama saya manusia itu siapa? Nah, waktu itu Tuhan Yesus menjawab dengan sebuah cerita ya. Nah, ini ceritanya. Tuhan Yesus menceritakan suatu hari ya dari kota Yerusalem ke Yeriko di tengah jalan. Jadi suatu hari ada orang perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Dia ini tengah melakukan perjalanan ya. Dia ini tengah-tengah dirampok. Ya, dirampok barang-barangnya diminta semua. Habis gitu bukan cuma barangnya yang diambil, dia dipukuli dengan amat sangat parah ya, sampai ditulis ini di sini setengah mati. Wah, babak belur nggak karu-karuan. Habis gitu nggak ditolong, dibiarkan aja di tengah jalan. Ya, kalau zaman dulu itu juga nggak terlalu rame kali ya. Jadi digeletakkan di tengah jalan gitu, nggak ada yang lewat, nggak ada yang nolongin dengan keadaan yang sangat mengenaskan gitu ya. Luka-luka, wes pokoknya sakit semua seperti itu. Nah, habis gitu ya, nggak lama kemudian ada seorang imam yang sedang lewat. Seorang imam itu apa ya? Seorang imam itu sama dengan pendeta ya kalau zaman sekarang ya. Sebutannya kalau zaman dulu seorang imam, kalau sekarang pendeta. Nah, ada seorang imam yang lewat, wah pasti ditolong ini ya Bapak Pendeta ya kan. Pasti baik ya, mau nolong orang yang sedang kesusahan. Ternyata dia cuma lewat aja, dilihat aja. Waduh, gimana ya nih? Lewat aja lah, gitu ya. Terus habis itu nggak lama kemudian ada lagi yang lewat. Nah, kali ini yang lewat adalah guru sekolah minggu, seperti Miss ya, seperti Miss ini ya, seperti Miss ya, yang ngajar-ngajar sekolah minggu. Lah, kira-kira menurut kalian, Miss bakal nolong orang yang tadi sakit itu sekarang, yang sedang luka-luka, gimana ya? Mau nolong tapi nanti gimana? Ya banyak perhitungan, banyak yang dipikirkan. Ternyata nggak ditolong juga, ditinggalkan lewat aja. Nah, habis gitu yang terakhir ini ada yang lewat lagi. Seseorang yang lewat yang ketiga ini adalah seorang Samaria ya. Nah, kalau zaman dahulu ya, sebelum Tuhan Yesus masih ada di dunia ini ya, orang Yahudi dengan orang Samaria itu musuhan. Nah, kebetulan yang sedang sakit ini, yang sedang sekarat, yang tadi dipukuli ya, yang di awal tadi dirampok, diambil barangnya, dipukuli, itu adalah orang Yahudi ya. Dan orang yang ditemui dia yang terakhir ini adalah orang Samaria. Orang Samaria waktu itu diceritakan mereka ini saling bermusuhan ya, nggak nyapa. Pokoknya kalau orang Samaria lewat di jalan A, orang Yahudi nggak mau di jalan A. Kalau orang Yahudi di jalan B, orang Samaria juga nggak mau di jalan B. Sama seperti itu. Nah, kali ini orang Samarianya itu ngelihat, loh kok ada orang yang terluka ya? Dilihat, loh nggak ada lagi yang lewat. Gimana? Nah, orang Samarianya ini waktu itu lewat datang bawa keledai ya. Jadi orang Yahudinya ini diangkat, dibawa di atas keledai, terus habis itu dibawa ke sebuah penginapan ya, dititipkan di situ. Terus orang yang punya penginapan itu dikasih uang supaya orang yang punya penginapan ini manggilin dokter, habis itu ngerawat orang Yahudi yang sedang sakit ini. Kalau misalnya uang yang dikasihkan nanti kurang, nanti dia kembali akan ngasih uang lagi. Pokoknya harus dirawat orang Yahudi ini sampai sembuh, seperti itu. Nah, Tuhan Yesus bertanya lagi kepada tadi ya, guru yang tanya sama dia tadi. Menurutmu dari ketiga orang itu, menurut pendapatmu ini, yang bertindak sebagai sesama dari orang yang dirampok itu yang mana? Orang-orang yang telah menolong itu yang mana? Nah, maka itu pergilah, perbuatlah seperti itu. Tuhan Yesus memberikan contoh yang sangat bagus ya. Jadi kalau kita itu mengasihi orang,
Walaupun itu musuh kita, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita ini bisa mengasihi sesama kita. Siapapun itu ya, teman, adik, saudara. Walaupun kalau di rumah kadang ya, kalau adiknya itu atau kakaknya atau cecenya atau siapapun suka gangguin kita ya, jahilin kita. Teman kita juga seringkali jahilin kita, suka bikin kita jengkel ya. Tapi Tuhan Yesus memberikan perintah untuk kita itu bisa mengasihi mereka ya, mengasihi dengan sepenuh hati. Nah, nggak gampang loh ya, apalagi kalau kita habis dikerjain gitu ya. Kalau misalnya ini ada coklat, kita punya 3 coklat. Nah, 3 coklat ini kita bawa dari rumah untuk saku bekal kita dibawain sama mama dari rumah. Habis itu kita ini suka nih coklat ya. Nah, sama teman kita coklatnya ini diambil semua, kita nggak dibagiin. Terus kita akhirnya waktu istirahat kita nggak bisa makan, kita lapar. Bete kan, jengkel kan. Nah, habis gitu nggak lama pelajaran mulai, ternyata teman kita yang tadi habis ngerjain kita itu lupa nggak bawa misalnya buku pelajaran. Jadi dia nggak bisa ikut belajar karena buku pelajarannya ketinggalan. Nah, kita mau berbaik hati ya, kita mau share ke dia. Ayo sini sama-sama share bukunya sama aku. Padahal tadi kan dia sudah jahitin kita ya, coklat kita ini diambil semua ya, tapi kita mau belajar seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita mau berbuat baik kepada siapapun, walaupun apapun yang telah mereka lakukan kepada kita, kita harus tetap berbuat baik. Nah, melalui cerita hari ini kita itu diajak untuk belajar mengasihi orang lain. Orang lain itu bukan hanya teman, keluarga atau family kita ya, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin bahkan kita tuh bete banget, gak suka banget sama dia ya. Hari ini kita juga mau belajar mengasihi musuh kita supaya mereka juga tahu kalau ada Tuhan yang mengasihi mereka. Jadi kita harus mengajarkan kepada mereka, ya nggak perlu ngajarin kayak kita ngajarin mereka baca atau ngajarin mereka berhitung, tapi melalui kehidupan kita, cerita hidup kita ya. Jadi kita kasih contoh, seperti Miss tadi kasih contoh kalau ada yang ngerjain kita, makanan kita diambil, tapi habis itu kita nggak membalasnya lagi, kita membalasnya dengan kebaikan. Oleh karena itu, super kebenaran kita hari ini adalah love other and help them know God's love. Oke, kita mau ulangi sekali lagi ya. Love others and help them know God's love. Jadi kita mau mengajari mereka tentang kasih Tuhan yang sangat luar biasa buat kita. Oke, super kebenaran kita hari ini ya adalah love others and help them know God's love. Mau kita ulangi ya sama-sama sekali lagi. Love others and help them know God's love. Dan ayat penuntunnya ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 38 or Luke 10 verse 25 until 37. Dan ayat hafalannya adalah di Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kasihilah satu sama lain sama seperti aku mengasihi kalian. Or John 15 verse 12. This is my commandment, love each other in the same way I have loved you. Oke, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengasihi kami, Engkau mencintai kami, dan sekarang Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk kami bisa mencintai dan mengasihi sesama kami, teman-teman kami Tuhan, orang tua kami, guru kami, siapapun yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, ibadah online hari ini cukup sampai sekian. Kita mau share link ini, kita mau subscribe dan like, kirim ke teman-teman kita. Oke, see you, bye.